Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian hari Minggu tanggal 7 Juni yang dilayankan oleh Gereja Kristen Jawa Welar. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersama-sama memasuki saat teduh. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Marilah kita naikkan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Ibadah bersama keluarga di hari Minggu Trinitas ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita muliakan Allah kita, Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 242, bait 1 dan yang kedua, muliakan Allah Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita terima hukum kasih dari Allah yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segala akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, telah nyata bahwa kita tidak mampu hidup dalam kasih seutuhnya, yakni kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita rendahkan diri kita dalam pengakuan dosa dan pertobatan melalui nyanyian Kidung Jemaat 467 bait 1 dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku mencela, ampunilah. Sungguh, kasih Allah adalah kasih yang begitu agung. Kita yang berdosa diampuni olehnya, dan kita beroleh berita anugerah yang difirmankan dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sebagai umat yang telah diampuni oleh Allah, kita buka hati untuk menerima petunjuk hidup baru yang disabdakan dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita nyatakan kerinduan kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Allah dengan memujikan nyanyian kesanggupan, Ya Allah yang Maha Tinggi. Kau pencipta dunia ini.
tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus, ajaib dan agung ya Allah. Oleh karena segala berkat, rahmat dan kasih karunia, serta damai sejahtera yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami pun bersyukur ya Bapa, pada saat ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sekalipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersukacita karena kami berbakti bersama dengan anggota keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa doa dan syafaat kami serta memohonkan berkat-Mu bagi segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar yang kami cintai ini. Kiranya Engkau berkati dengan damai sejahtera, cinta kasih, serta keselamatan dan perlindungan dari Tuhan dalam segala hal. Demikian pula ya Bapa, segenap umat-Mu yang mengikuti kebaktian lewat tayangan online pada saat ini, kiranya firman Tuhan boleh menjamah hati dan kehidupan mereka, sehingga iman mereka dikuatkan dan hidup mereka semakin melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, Allah kami yang penuh kasih, kami hendak menyerahkan pergumulan dari kami pribadi lepas pribadi. Engkau ya Tuhan, Allah kami yang peduli, penuh kasih dan kuasa. Bagi-Mu tak ada yang mustahil. Maka kiranya setiap pergumulan kami, apapun itu, yang sedang menjadi kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Engkau yang turun tangan, memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, bahkan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan kembali. Yang menjauh dari hadirat Tuhan, kiranya Engkau rangkul kembali di dalam kasih-Mu. Demikian pula ya Tuhan, mereka yang terbelenggu terikat di dalam dosa, Engkau yang memberikan pertolongan dan kelepasan. Yang miskin dan berkekurangan, oleh rahmat-Mu, kiranya mereka kembali dicukupkan. Demikian pula ya Tuhan, keluarga-keluarga yang berada di dalam pergumulan, Engkau hadir dan memulihkan. Kami pun percaya bahwa kuasa mujizat-Mu nyata atas kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas bangsa kami Indonesia di tengah-tengah segala pergumulannya. Berkatilah pula ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat GKJ Welar ini, sehingga sekalipun kami bersekutu, beribadah, berdoa dari rumah kami masing-masing, kami tetap memiliki semangat yang menyala-nyala, kerinduan yang ada pada diri kami pribadi lepas pribadi untuk kembali bersekutu di gereja. Engkau ya Tuhan yang merahmati dan menyertai.
Kami rindu ya Bapa, bahwa lewat kehidupan kami banyak orang diberkati, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai, sehingga senantiasa keberhasilan, kesuksesan, dan anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Engkau pun mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang terpuruk oleh karena pandemi COVID-19 yang kami rasakan bersama-sama. Sungguh ya Tuhan, dampaknya begitu besar, tetapi kami tetap percaya kasih dan kuasa-Mu jauh lebih besar, sehingga Engkau menguatkan kami sebagai suatu bangsa untuk saling berbagi, saling peduli, saling bertolong-tolongan menanggung beban, dan kami pun boleh melihat bahwa bencana ini dapat kami lalui oleh karena penyertaan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pula ya Tuhan kerja dan upaya dari pemerintah, gugus tugas, percepatan penanganan COVID-19, baik pusat hingga ke daerah, tenaga medis, tim kesehatan, demikian pula segenap anggota masyarakat tetap hidup secara sehat, disiplin mematuhi arahan dari pemerintah, dan kami pun akhirnya akan melihat bahwa yang terbaik pasti akan datang atas negeri kami Indonesia. Bapa kami pada saat ini juga membawa akan pergumulan-pergumulan kami serta doa-doa dan cita-cita kami pribadi lepas pribadi yang tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu. Kiranya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Pada saat ini kami serahkan segala doa, ucapan syukur dan syafaat kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Nats kitab suci sebagai dasar persembahan saat ini terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sukacita kita dalam memberikan persembahan kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Jemaat yang terkasih, marilah dengan bangkit berdiri kita serahkan seluruh persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa persembahan. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Terkhusus Bapa,
pada kesempatan hari ini Engkau telah izinkan kami untuk mengaturkan persembahan, baik itu persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan HBK maupun persembahan khusus. Bapa, kiranya Engkau sucikan persembahan ini. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kejujuran di dalam mengelola persembahan ini. Terkhusus Bapa, pada kesempatan hari ini kami akan mendengarkan taburan firman-Mu yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Agiasisa Kalumbara. Kiranya apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, banyak sekali dosa dan kesalahan, terlebih kami di dalam mengaturkan persembahan pada saat ini. Kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama menikmati taburan berkat firman Tuhan di dalam pelayanan sabda Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperhatikan bacaan Alkitab kita yang pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan damai sejahtera pada saat ini. Saya juga rindu berdoa untuk ibu bapak maupun saudara yang mengikuti tayangan ini dalam keadaan harus beristirahat di tempat tidur karena sakit. Kiranya kuasa dan anugerah Tuhan menjamah kehidupan saudara, memulihkan dengan kesehatan dan kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa bagi Tuhan Allah kita tidak ada satupun perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan dengan sebuah tema, yaitu Allah Trinitas melibatkan kita memulihkan ciptaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bumi
dan langit dan segala yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi yang baik. Bumi sebagai tempat kediaman manusia dan ciptaan lain telah disiapkan oleh Allah begitu rupa untuk didiami manusia. Manusia yang dicipta oleh Allah serupa dengan gambarnya, diberi wewenang dan kuasa untuk menguasai dan mengusahakan bumi ini untuk kesejahteraan seluruh ciptaan Allah. Namun, masuknya dosa menjadikan manusia memuaskan dirinya sendiri dan merusak bumi serta isinya. Tuhan Allah, pencipta bumi dan segala isinya, menghendaki agar manusia ikut ambil bagian sebagai mitra, sebagai rekan sekerjanya Allah untuk mengelola bumi ini, memelihara bumi ini untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa perlu mendapatkan pemulihan dari apa yang telah diperbuatnya. Pemulihan yang dirasakan oleh manusia memberikan kepada manusia kesadaran serta tanggung jawab untuk memelihara dan memulihkan keadaan di muka bumi ini. Karya Tuhan Yesus yang memulihkan lewat pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, serta kenaikannya ke surga, membuktikan bahwa mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukanlah mandat yang mustahil untuk dilakukan, tetapi sanggup untuk dilakukan asalkan manusia bersandar kepada kuasa Allah. Kuasa Allah inilah yang hadir di dalam karya Roh Kudus, yang turunnya Roh Kudus telah kita peringati bersama-sama dalam Minggu Pentakosta yang lalu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalender gerejawi hari ini, hari Minggu, kita telah memasuki Minggu Trinitas. Minggu di mana kita menghayati karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu di mana kita bersama-sama semakin mempercayai dan meyakini kuasa Allah Trinitas memelihara dan memulihkan bumi serta seluruh ciptaannya. Momen di mana kita senantiasa mau tunduk di dalam kuasa Allah Trinitas yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang dianggap mustahil oleh manusia. Saudaraku yang terkasih, pada Minggu Trinitas ini kita mendapatkan penegasan untuk terlibat di dalam karya pemulihan ciptaan Allah. Tema pemulihan ciptaan jarang-jarang diangkat di dalam peribadatan. Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena gereja seringkali abai terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan di luar gereja. Lingkungan hidup misalnya, kerusakan alam, bencana yang terjadi, dan seterusnya. Bisa jadi ada yang bertanya, loh apa kaitannya membahas Allah Trinitas kok dihubung-hubungkan dengan pemulihan ciptaan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada, dan hubungannya itu sangat erat. Terkhusus apabila kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menjumpai ke-11 murid di Galilea, tempat yang ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus memberikan wejangannya, atau yang sering kita dengar sebagai amanat agung. Pada bagian awal, yaitu ayat 18 bagian B, di sana
berisikan pernyataan mengenai kewibawaan Yesus. Kepadaku, kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pernyataan kewibawaan yang begitu tinggi dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun, karena Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa dari Bapanya, kuasa atas sorga dan kuasa atas bumi. Di ayat 19-20b, para murid diminta untuk membagikan dan meneruskan pengajaran Tuhan Yesus kepada semua bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Pengajaran dan perintah dari Tuhan Yesus yang selama ini telah mereka terima selama mengikut Tuhan Yesus Kristus harus diajarkan dan dibagikan kepada semua bangsa. Tuhan Yesus bersabda, karena itu pergilah. Kita tidak hanya diam di satu tempat, tetapi pergi ke tempat yang belum pernah mendengar firman Allah. Orang-orang yang belum pernah mendengar kasih Yesus, mereka yang masih menutup hatinya untuk percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pengajaran tentang Allah Trinitas merupakan pengajaran yang tidak dapat dipisahkan dari pekabaran dan pemberitaan Injil. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bersabda bahwa perintah untuk membaptis harus dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah cukup sampai kepada membaptiskan orang, membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, membawa sebanyak mungkin orang untuk masuk ke gereja, untuk dibaptiskan? Tidak, saudaraku, tetapi harus mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Dan diakhiri dengan janji bahwa aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menunjukkan rumusan baptisan yang dilakukan di dalam jemaat yang menerima Injil Matius ini. Bagian akhir menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan para murid, yang memberikan kepada para murid peneguhan bahwa para murid tidak akan ditinggalkan dan dibiarkan sendirian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini di mana hampir semua orang merasakan dampak yang begitu berat dan buruk akibat wabah virus COVID-19. Apa relevansi pengajaran Allah Trinitas dalam kehidupan orang-orang percaya? Pengajaran Allah Trinitas yang dipegang teguh oleh gereja dari abad ke abad bukan hanya berhenti pada dogma, doktrin yang ditulis oleh bapak-bapak gereja ribuan tahun yang lalu, tetapi pengajaran mengenai Allah Trinitas menjadi jiwa dan intisari kita untuk hadir membawa kasih Tuhan, pemulihan ciptaan di tengah-tengah dunia yang sedang sakit, rusak, dan menuju kebinasaan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempelajari mengenai Allah Trinitas, tentu di sana ada banyak sekali ruang untuk diskusi, tetapi kita tetap mempercayai bahwa pengajaran Trinitas adalah salah satu intisari terpenting dalam iman kekristenan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ketritunggalan, tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Satu hakikat tetapi tiga cara menyatakan diri. Dan itulah sampai sekarang misteri yang tidak terpecahkan oleh akar pikiran manusia. Tetapi kita menerimanya dengan iman. Iman itulah yang membuat kita
tetap meyakini bahwa Allah Trinitas adalah Allah yang kita sembah, kita layani, dan akan senantiasa menolong kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, peran orang-orang percaya sangat, bahkan amat sangat dibutuhkan sekali. Seperti yang kita yakini dalam pengajaran Allah Trinitas, bahwa karya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan karya yang relasional, saling berhubungan satu dengan yang lain, tetapi saling selaras satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus memahami bahwa pengajaran Trinitas itu bersifat dogmatis, doktrin. Tetapi di sisi lain juga mengajak kita untuk sanggup menyatakannya di dalam aksi hidup sehari-hari. Saudaraku, tindakan atau perbuatan Allah yang memulihkan itu merupakan hakikat dari Allah sendiri. Oleh karena itu, konsep Trinitas harus dipahami bahwa antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu relasi kasih yang setara dan kekal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dalam relasi kasih itu, semua berada di dalam keesaan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam gerak kesatuan itu, saya dan saudara diundang untuk turut serta bersama dengan gerakan Allah yang menyelamatkan, memulihkan, serta melibatkan kita untuk memelihara ciptaan Allah yang sungguh baik adanya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keterlibatan kita di dalam pemulihan ciptaan Allah merupakan undangan dan panggilan dari Allah sendiri. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Allah dengan sungguh amat baik itu telah rusak akibat dosa. Oleh karena itu, karya pemulihan yang dihadirkan oleh Allah harus kita nyatakan dalam segenap kehidupan kita. Banyak orang bertanya, apakah Allah sudah tidak punya kuasa lagi sehingga virus corona ini masih terus ada, masih terus menjangkiti, masih terus menyebar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap berkuasa. Tidak ada satupun penyakit, virus, atau kuasa apapun di langit maupun di bumi yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Tetapi semuanya itu ada karena masuknya dosa yang mengotori kehidupan kita, membuat kita sombong, membuat kita tamak, membuat kita serakah, membuat kita semua tidak mau sadar diri dan bertobat bahwa bisa saja persebaran virus bukan hanya corona tetapi yang lain juga adalah akibat keteledoran dan kesalahan manusia sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, di hari Minggu Trinitas ini, marilah kita tetap menyandarkan iman dan percaya kita kepada Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang Maha Kuasa. Dengan iman yang teguh, kita lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tidak bisa kita hanya berdiam diri, bahkan menjadikan pengajaran Trinitas bahan debat dengan orang lain, dengan orang berkeyakinan lain, dengan orang beragama lain. Tetapi ini justru menjadi jembatan kita untuk mewartakan kasih, mengulurkan tangan bagi yang terluka, merangkul mereka yang tersisihkan. Demikian pula mengangkat mereka yang terjatuh, agar mereka dapat mengalami kasih dan anugerah Allah. Saya mengajak kita semua, kita terlibat di dalam karya pemulihan ciptaan Allah, sehingga warta
berita dan kabar baik itulah yang kita dengar hari esok dan sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh kebenaran, kami bersyukur pada saat ini akan firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan keyakinan kami akan kuasa dan kasih-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, kami percayakan segala kehidupan kami, doa, cita-cita dan usaha yang akan kami lakukan untuk terlibat di dalam karya pemulihan ciptaan Allah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita nyatakan tekad kita untuk menuturkan cerita kasih Allah. Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 3, kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar. Menuturkan
marilah bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang abad kita nyatakan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini sebelum kita masuki kehidupan kita sehari-hari, terimalah berkat Tuhan yang menguatkan kita bersama-sama. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah Minggu Terintas ini telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita memasuki kehidupan dengan senantiasa berpegang pada firman Tuhan dan berserah kepada kuasa Tuhan Allah. Tetap semangat dan bersukacita, Tuhan memberkati.